381 lulus ujian. Darah menyembur ke udara bagaikan air mancur saat pedang spasial Sun Long dengan mudah memotong leher pemuda itu. Mayat tanpa kepala itu tetap berdiri sejenak, sebelum jatuh ke tanah. Namun, bukan hanya kepalanya yang terpenggal. Jiwa ahli tahap Naschen Soul tingkat puncak 1 juga ikut hilang sebagai akibatnya, setelah disentuh oleh bilah pedang berwarna ungu yang bersifat ilusi. Lagi pula, untuk membunuh seorang kultivator tahap jiwa baru lahir, Sun Long yakin bahwa itu berarti membunuh jiwa orang itu juga. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Sun Long pada saat yang sama, termasuk ahli tahap Naschen Soul tingkat menengah 2 yang memiliki ekspresi tidak percaya terpampang di wajahnya, serta wanita muda mengerikan yang dipanggil Tan Wei. Meskipun mereka telah menduga sebelumnya bahwa Sun Long tidak jauh lebih lemah daripada pemuda di kulit binatang, mereka tidak menyangka bahwa dia akan mampu membunuhnya secepat itu. Pada saat yang sama, ekspresi putus asa muncul di wajah para kultivator alam roh tahap akhir yang tersisa. Mereka semula berharap agar Sun Long atau pemuda jiwa baru lahir peringkat 1 puncak itu terluka parah selama pertarungan mereka sebelum salah satu di antara mereka akhirnya meraih kemenangan, yang memungkinkan salah satu kultivator alam roh tahap akhir yang tersisa untuk membunuh mereka, dan lulus ujian sebagai hasilnya. Akan tetapi, bukan saja Sun Long tidak terluka, tetapi dia juga tidak terlihat mengeluarkan banyak ki. Tentu saja, hal itu membuat harapan para pemuda itu untuk lulus ujian langsung padam. Pada saat yang sama, wanita muda berambut hitam, Tan Wei menjilati bibirnya dengan gembira, sebelum dia melepaskan tangannya dari dada kultivator alam roh tingkat menengah 9 di depannya. Orang di depannya roboh tak bernyawa di tanah. Sorot matanya dipenuhi kemarahan sekaligus keputusasaan. Cahaya putih tiba-tiba menyelimuti tubuh Tan Wei, menutupinya sepenuhnya seperti kepompong putih. Sun Long menyaksikan tubuh wanita muda berambut hitam itu mulai menjadi transparan, sebelum perlahan menghilang di depan mata semua orang. Dia lulus ujian. Anehnya, orang yang berbicara adalah ahli tahap Naschen Soul tingkat menengah 2, yang masih menatap Tan Wei yang menghilang dengan ekspresi lega di matanya. Meski tidak mungkin dia akan memilih bertarung melawannya, ahli tahap Naschen Soul tingkat menengah 2 itu tidak percaya diri untuk bertarung melawannya secara langsung. Bahkan di antara para kultivator tahap Naschen Soul peringkat 3 awal lainnya, dia dapat merasakan bahwa Tan Wei tidak dianggap lemah. Pada saat yang sama, Sun Long melihat pemuda ini berbalik dan memberinya pandangan yang dalam, sebelum dia berkata dengan nada yang tampaknya santai karena dia akhirnya menghilangkan kegugupannya sekarang karena Tan Wei telah menghilang. Meskipun kamu tidak lemah, aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan jika kamu harus melawanku kali ini. Melihat pandangan percaya diri di mata pria ini, Sun Long hanya tersenyum menanggapi tanpa mengatakan apapun, saat dia melangkah maju. Cek, pemuda itu mendecak lidahnya dan menyipitkan matanya, sebelum mengalihkan perhatiannya dari Sun Long dan menuju seorang wanita muda di tahap awal alam roh tingkat 9 yang hanya berjarak beberapa puluh meter darinya. Setelah hanya 3 kali pertukaran, ahli tahap Naschen Soul tingkat menengah 2 itu dengan mudah merobek dada wanita muda itu, menghancurkan jantungnya dengan tangan kosong. Setelah melemparkan pandangan sekali lagi ke arah Sun Long, pemuda itu memejamkan matanya, saat ia melihat cahaya putih yang sebelumnya menyelimuti Tan Wei kini menyelimuti tubuhnya sendiri. 10 detik kemudian, tubuh lelaki itu lenyap sepenuhnya, meninggalkan hanya Sun Long dan 2 kultivator lain yang masing-masing berada di tengah peringkat 9 dan puncak peringkat 9 alam roh. Kedua lelaki itu mengenakan pakaian yang berbeda, karena salah satu dari mereka ditutupi kulit binatang yang tidak jauh berbeda dengan milik Tan Wei atau ahli tahap jiwa baru lahir tingkat 1 yang telah dibunuh Sun Long beberapa saat yang lalu, sementara yang satunya lagi mengenakan jubah putih biasa, yang mirip dengan pakaian yang dikenakan orang-orang di benua bintang malam. Dan, meskipun penampilan mereka berbeda dan meskipun pernah bertemu sebelumnya, kedua pria itu berdiri berdampingan saat mereka berhadapan dengan Sun Long, sebelum pria di kulit binatang yang berada di puncak peringkat 9 alam roh memandang pemuda di sebelahnya dan berkata, "Ayo kita lawan dia bersama-sama. Karena dia bisa melawan dan bahkan membunuh kultivator Naschen Soul tingkat puncak peringkat 1, dia jelas lebih kuat dari kita berdua. Tapi, kalau kita lawan dia bersama-sama, ada kemungkinan kita bisa membunuhnya. Pada akhirnya, kita berdua bisa bertarung dan setidaknya salah satu dari kita akan lulus ujian ini."
Sun Long melihat bahwa pemuda berjubah putih itu bahkan tidak perlu memikirkan tawaran ini, dia menganggukkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Lagi pula, melawan Sun Long sendirian pasti akan membunuhnya. Jadi, melawan pemuda di sebelahnya setelah mereka berdua membunuh Sun Long adalah pilihan yang jauh lebih baik. Sun Long menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak merasa kasihan terhadap dua orang kultivator alam roh peringkat 9 di depannya. Jangankan mereka sudah tahu, bahwa nyawa mereka akan terancam sebelum mereka mengikuti ujian Sekte Suci, instruksi Sekte Suci sudah jelas. Membunuh atau dibunuh. Jika Anda tidak bersedia membunuh musuh di depan Anda dapat menunggu dan dibunuh oleh mereka. Lagi pula, ini adalah dunia kultivasi, dan setiap ahli telah menginjak tubuh puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kultivator lainnya. Sebaliknya, meskipun dia menatap kedua orang di depannya, pikiran Sun Long tertuju pada Liu Mei dan apakah dia termasuk dalam kelompok yang lebih mudah daripadanya. Tentu saja, meskipun kelompoknya lebih keras dari ini, selama dia menggunakan itu, hidupnya kemungkinan besar tidak akan dalam bahaya, tapi aku benar-benar berharap dia tidak perlu menggunakannya. Pada saat yang bersamaan, Sun Long melihat pendekar alam roh tingkat 9 puncak di depannya mengeluarkan tombak panjang dari cincin spasialnya, sedangkan pendekar alam roh tingkat 9 tengah menghunus pedangnya, karena mereka berdua menyerbu ke arah Sun Long pada saat yang sama, tidak ingin membiarkannya mengambil inisiatif. Namun Sun Long memiliki ekspresi apatis di wajahnya ketika dia melihat pemandangan di depan matanya, seperti yang dia katakan dengan nada yang benar-benar tenang. Wilayah kerajaan. Sosok jam pasir yang tak terlihat itu meluas dari tubuhnya, menyelimuti Sun Long sepenuhnya, beserta kedua kultivator alam roh peringkat 9 yang tengah menyerbu ke arahnya di saat yang sama. Di bawah tatapan Sun Long, waktu seketika berhenti mengalir di dalam domain raja yang memaksa tubuh kedua pria di depannya terdiam. Sun Long tidak ragu-ragu, saat dia melangkah maju dan mengayunkan pedang ungu ilusi di tangan kanannya ke samping, seketika merobek dada dua orang kultivator alam roh peringkat 9, dan menghancurkan jantung mereka. Darah memenuhi tangan Sun Long, namun tak setetes pun darah menyentuh bilah pedang spasial di tangannya, karena tubuh kedua orang kultivator alam roh peringkat 9 itu roboh tak bernyawa di tanah pada saat yang bersamaan. Di depan tingkat puncak kultivasi alam roh tingkat 9 milik Sun Long, kedua pria itu benar-benar tak berdaya, begitu mereka melangkah masuk ke dalam domain raja. Sun Long hampir tidak punya cukup waktu untuk melepaskan cincin spasial kedua pria itu, ketika cahaya putih yang menyilaukan menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki, seperti kepompong yang sepenuhnya menghalangi penglihatannya. Beberapa saat kemudian, Sun Long merasakan pusing menguasai pikirannya, saat tubuhnya perlahan berubah menjadi transparan dan menghilang di tempat. 382 masing-masing dengan rencananya sendiri. Beberapa detik kemudian, pandangan kabur Sun Long perlahan menjadi jelas, saat ia mendapati dirinya berada di dalam ruang gelap dan tertutup yang menyerupai gua. Namun, sekelilingnya benar-benar gelap, hanya ada sedikit cahaya dari kejauhan di depan. Karena Kaisar Dao itu mengatakan bahwa ini baru ujian pertama, pasti ada setidaknya ujian lain yang menyusul. Yah, masuk akal juga. Kalau tidak, bukankah semua orang yang berhasil membunuh 3 orang berhak bergabung dengan Sekte Suci? Kalau begitu, lupakan saja para kultivator tahap jiwa baru lahir, bahkan para ahli alam roh tingkat 9 pun bisa dengan mudah bergabung setelah berhasil melewati ujian pertama. Lagi pula, berdasarkan apa yang dikatakan Zhao Lan 2 tahun lalu, ujian Sekte Suci akan lebih dari sekadar keras. Lagi pula, lelaki tua itu yakin, hanya para jenius terbaik dari benua bintang malam yang akan berpeluang lulus. Kalau begitu, mari kita lihat apa sebenarnya maksud dari tes kedua ini. Saat ia memilah pikirannya, Sun Long menyebarkan indera spiritualnya ke sekujur tubuhnya, sebelum ia berjalan menuju sumber cahaya di kejauhan. Pada saat yang sama, di arena putih giok yang mirip dengan tempat Sun Long berdiri selama ujian pertama, Liu Mei memegang pedang biru 4 musim di tangannya, saat dia menghadapi seorang pemuda yang tampaknya berusia awal 20-an. Pemuda di hadapan Liu Mei berada di puncak peringkat 9 di alam roh, dan tengah memegang sepasang belati di tangannya saat ia menyerang Liu Mei tanpa henti. Jelaslah bahwa kedua belati ini merupakan senjata kelas emas peringkat 2, dan mungkin bahkan merupakan senjata kelas emas peringkat puncak 2. Liu Mei kesulitan mempertahankan diri terhadap serangan gencar pemuda itu,
tetapi dia tetap menggertakkan giginya saat terus melawannya. Selain Liu Mei dan pemuda ini, ada 4 orang lainnya yang saling bertarung. Ia adalah seorang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 2 yang sedang memegang palu dengan kedua tangannya dan menyerang seorang wanita muda alam roh tingkat puncak 9 tanpa henti, dan juga seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat awal 1 yang sedang bertarung dengan seorang pria muda yang berada di tengah-tengah alam roh tingkat 9. Dalam arti tertentu, kelompok Liu Mei dapat dianggap lebih berbahaya daripada kelompok Sun Long. Meskipun hanya ada 3 ahli tahap jiwa baru lahir seperti dalam kelompok Sun Long, yang terkuat di antara mereka berada di tengah-tengah peringkat 3 tahap jiwa baru lahir, dan telah membunuh 3 orang kultivator alam roh tahap akhir hampir seketika, menyebabkan cahaya putih turun dari langit dan menutupi tubuhnya sebelum memindahkannya. Sedangkan orang terkuat kedua, yang merupakan kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 2 yang sedang memegang palu, dia telah membunuh 2 kultivator alam roh tahap akhir juga, dan hanya perlu mengurus wanita muda di depannya untuk berhasil lulus ujian pertama. Sedangkan bagi para kultivator Naschen Soul tingkat 1 awal yang tersisa yang bertarung dengan pemuda yang berada di tengah-tengah tingkat 9 alam roh, begitu pula Liu Mei dan lawannya sendiri, mereka dapat dianggap sebagai orang-orang yang lebih beruntung karena mereka tidak menjadi sasaran kedua monster itu dan dibiarkan bertarung melawan lawan-lawan yang levelnya sama dengan mereka. Tentu saja, melawan seorang kultivator tahap Naschen Soul peringkat 1 awal sebagai puncak alam spirit peringkat 9 bukanlah hal yang mudah. Bahkan 3 orang kultivator alam roh tingkat puncak 9 tidak akan mampu menghadapi seorang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat 1. Akhirnya, tepat saat Liu Mei merasa bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, sebuah cahaya putih menyilaukan muncul dari langit dan menyelimuti tubuh ahli jiwa baru lahir tingkat 2 itu bagaikan kepompong, sebelum pria itu perlahan menghilang dari arena putih giok. Keempat orang yang tersisa, termasuk Liu Mei, semuanya menoleh untuk melihat ke arah menghilangnya ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 2, sebelum pandangan yang berbeda melintas di mata setiap orang. Ekspresi lega muncul di mata ahli tahap Naschen Soul peringkat 1 awal itu karena dia adalah orang terkuat yang tersisa di panggung putih ini, sementara pemuda di depannya yang berada di tengah-tengah peringkat 9 di alam roh memiliki ekspresi putus asa di matanya. Dia berharap bahwa ahli tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 2 itu akan membunuh orang di depannya dan membiarkan yang lain bertarung satu sama lain untuk memperebutkan tempat terakhir. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan lebih baik untuk lulus ujian Sekte Suci juga. Namun, melihat orang itu telah menghilang, harapannya sendiri untuk lulus ujian pun ikut padam. Pada saat yang sama, Liu Mei menyadari bahwa pria di depannya tiba-tiba berhenti menyerangnya. Sebaliknya, bibirnya melengkung membentuk senyuman, dan tanpa ragu, ia meninggalkan pertarungannya dengan Liu Mei dan bergegas menuju ahli Naschen Soul yang tersisa. Liu Mei langsung mengerti apa yang pria itu coba lakukan. Dia mencoba membunuh kultivator jiwa baru lahir itu sebelum orang itu dapat membunuh kultivator alam roh tingkat menengah 9 di depannya. Liu Mei tidak bergerak, dan sebaliknya, dia hanya memperhatikan pemuda yang sedang menghunus 2 belati di tangannya dengan tatapan tenang di balik kerudung putihnya. Sebelum lelaki itu dapat menusuk petarung tingkat 1 Naschen Soul itu dari belakang, Liu Mei melihat saat pendekar tingkat Naschen Soul itu berbalik dengan pandangan mengejek di matanya, dan mengayunkan pedang di tangannya ke arah pinggang lelaki muda itu. Tentu saja, bagaimana mungkin pendekar tingkat jiwa baru lahir itu tidak menduga, bahwa begitu hanya mereka berempat yang tersisa di arena, Liu Mei dan pemuda yang melawannya akan mencoba dan bekerja sama dengan pendekar alam roh tingkat menengah 9 di depannya dan akan mencoba menyingkirkannya terlebih dahulu. Kemudian mereka akan berusaha memperebutkan tempat terakhir satu sama lain. Dia sudah waspada terhadap serangan diam-diam dari belakang, yakin bahwa serangan itu akan datang cepat atau lambat. Melihat serangannya gagal, pemuda dengan 2 belati emas di tangannya buru-buru mundur sebelum serangan pedang itu mendarat di pinggangnya, lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah Liu Mei. Lalu, dengan ekspresi cemas di wajahnya, dia berteriak dengan marah. Apakah kau akan membantu kami mengurus orang ini, atau kau akan menunggu sampai giliranmu mati setelah dia membunuh kami satu persatu? Tentu saja, meskipun pemuda ini tahu bahwa peluang mereka untuk melawan ahli tahap Naschen Soul tidak tinggi, ini adalah taruhan terbaiknya untuk lulus ujian. Dia sudah tahu kalau dia jauh lebih kuat dari Liu Mei,
dan mungkin dia bahkan bisa membunuhnya kalau dia mengerahkan segenap tenaganya lebih awal, tetapi dia hanya menunggu dua ahli tahap Nas Chen Sol lainnya menghilang sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke satu orang yang tersisa. Setelah dia dan Liu Mei, serta pemuda yang tersisa di tengah-tengah peringkat 9 di alam roh berhasil mengurusnya, maka mereka dapat bertarung satu sama lain. Dengan kekuatannya yang tertinggi di antara mereka bertiga dan begitu kekuatan Liu Mei dan pemuda alam roh tingkat menengah 9 abis, dia pasti akan muncul sebagai pemenangnya. Namun, masalahnya adalah Liu Mei hanya menonton pertarungan tersebut, alih-alih ikut bergabung. Kalau cuma 2 lawan 1, maka pemuda dengan 2 belati itu tidak akan percaya diri membunuh seorang kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat 1 awal. Hahaha, cacing-cacing tak berguna. Kalian pikir bisa membunuhku meskipun kalian semua bersatu. Tahu kenapa aku belum membunuh satu pun dari kalian? Itu karena aku menunggu kedua monster itu menghilang duluan dan memastikan mereka tidak mengamuk dan melawanku. Aku membiarkan mereka memilih target mereka, karena sejak awal tak satu pun dari kalian penting bagiku. Namun, sebelum pemuda dengan belati itu sempat menanggapi, Liu Mei tersenyum dingin di balik kerudung putihnya, sebelum bola ki hitam pekat muncul di antara tangannya. Meskipun pemuda dengan belati itu mempunyai rencananya sendiri, sedangkan kultivator tahap Nas Chen Sol tingkat 1 awal juga mempunyai rencananya sendiri, bagaimana mungkin Liu Mei tidak mempunyai rencananya sendiri? Alasan mengapa Liu Mei bertarung dengan pedangnya sendiri dan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya sebagai seorang ahli nujum, adalah karena dia tidak ingin menarik perhatian dua ahli tahap jiwa baru lahir sebelumnya. Meskipun dia memiliki kartu truf yang dapat digunakannya dan kemungkinan besar dapat melindungi dirinya sendiri, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menggunakannya. Mata ahli tahap Nas Chen Sol peringkat 1 itu menyipit saat melihat bola hitam di tangan Liu Mei, karena rasa bahaya mematikan langsung muncul di hatinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung meninggalkan kultivator alam roh tingkat menengah 9 di depannya, lalu berbalik dan menyerbu ke arah Liu Mei. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada hal baik yang akan datang dari bola ki hitam di tangan wanita itu dan dia harus membunuhnya saat itu juga. Akan tetapi, sebelum kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat 1 awal itu dapat menutup setengah jarak antara dirinya dan Liu Mei, bola hitam yang berisi ki kematian itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Aura kematian yang mengerikan memenuhi panggung putih giok milik Sekte Suci, saat pasukan kerangka putih yang dipimpin oleh selusin ksatria mayat hidup mengepung Liu Mei, seperti prajurit yang memberi penghormatan kepada jenderal mereka. 383 kehebatan Liu Mei. Sang kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat 1 awal langsung menghentikan langkahnya, saat dia menatap pasukan makhluk mayat hidup yang muncul dari bola ki hitam dengan tatapan ketakutan di matanya. Hanya dalam waktu 4 tarikan napas, 300 kerangka putih giok, serta 18 ksatria mayat hidup, berdiri di depan Liu Mei, saat mereka menghadapi 3 pria yang berdiri di depannya. Pemuda dengan belati emas yang sebelumnya bertarung melawan Liu Mei bisa merasakan lututnya melemah saat dia menatap kerangka putih dan ksatria mayat hidup berbaju besi hitam yang sekarang menatapnya, saat dia bertanya dengan suara tidak percaya. Monster macam apa kamu? Tentu saja pertanyaan ini ditujukan kepada Liu Mei yang tengah menatap ketiga pemuda di hadapannya dengan ekspresi datar di balik kerudung putihnya. Monster macam apa yang bisa memanggil begitu banyak makhluk mayat hidup entah dari mana? Pada saat ini, sorot mata Liu Mei benar-benar berbeda dari sorot lembut dan hangat yang ditunjukkannya saat menatap Sun Long. Hanya ada rasa dingin dan apatis saat dia menatap ketiga orang di depannya, sementara aura kematian di sekitar tubuhnya semakin kuat dan kuat hingga perlahan mencapai puncaknya. Liu Mei telah berhadapan dengan pemuda yang membawa 2 belati itu, dan jelas dapat merasakan betapa dekatnya dia dengan kematian sebelumnya. Bahkan dengan kultivasi spirit realem peringkat 9 puncaknya, ia telah mencapai titik di mana ia tak mampu bertahan lebih lama lagi hanya dengan pedang biru 4 musim miliknya. Jika pertarungan berlanjut beberapa saat lagi, ia yakin tak punya pilihan lain selain memanggil makhluk undetnya lebih awal jika ia tak ingin mati. Tentu saja, karena ini adalah ujian Sekte Suci, Liu Mei tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan orang lain atas kelemahannya sendiri. Meskipun dao kematiannya sangat kuat, Liu Mei tahu bahwa dia tidak cocok untuk bertarung langsung melawan musuh-musuhnya. Ditambah lagi,
Jika bukan karena dia ingin tetap bersikap low profil sebelumnya dan tidak mau menarik perhatian para ahli tahap Naschen Soul tingkat puncak 2 dan tingkat menengah 3, dia pasti sudah memanggil makhluk undeadnya sejak lama. Namun, bukan hanya pemuda Spirit Realm peringkat 9 puncak yang merasa takut saat menghadapi pasukan mayat hidup Liu Mei. Bahkan ahli Naschen Soul peringkat 1 awal pun merasakan teror yang tumbuh di hatinya saat ia merasakan kerangka putih dan tingkat kultivasi para ksatria mayat hidup bersirah hitam. Meskipun kerangka putih giok itu hanya berada di tengah-tengah peringkat 9 di alam roh, sebenarnya jumlah mereka lebih dari 300. Adapun para ksatria mayat hidup yang memimpin mereka, tingkat kultivasi mereka bahkan lebih tinggi daripada para kerangka, karena telah mencapai puncak alam roh. Lebih dari 300 lawan dari alam roh peringkat 9, bahkan seorang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 1 puncak pun akan kesulitan menghadapi monster ini. Bagaimana mungkin seekor cacing kecil dari alam roh bisa memanggil begitu banyak makhluk setingkat dengannya? Ekspresi putus asa muncul di mata ahli tahap Naschen Soul peringkat 1 awal saat dia menatap makhluk-makhluk buruk rupa di depannya. Dia tahu bahwa bahkan dengan kekuatannya sendiri dan 2 kultivator alam roh yang tersisa, mereka tidak akan mampu menghancurkan pasukan Liu Mei, kecuali kultivator jiwa baru lahir lainnya dapat muncul dan membantu mereka. Namun Liu Mei tampaknya tidak mau menunggu lebih lama lagi. Sebaliknya, dia mengarahkan tangannya ke depan sambil berkata dengan suara rendah. Membunuh. Seluruh arena mulai bergetar saat suara Liu Mei bergema di udara, saat kerangka putih giok dan ksatria mayat hidup setinggi 3 meter, 10 kaki, dengan baju besi hitam langsung berbaris maju. Anehnya, pemuda dengan 2 belati itulah yang pertama kali menenangkan diri dalam menghadapi pasukan yang menakutkan ini, dan melihat Liu Mei yang berdiri diam di belakang kerangka dan para ksatria mayat hidup, dia kemudian berbalik untuk melihat ahli jiwa baru lahir peringkat 1 awal di sebelahnya saat dia berkata dengan nada tegas. Ini belum berakhir. Selama kita bisa membunuh wanita itu, masih ada kesempatan bagi kita untuk selamat. Pemuda di tahap jiwa baru lahir itu menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah pemuda di sebelahnya yang berada di puncak alam roh peringkat 9, tetapi pada akhirnya, dia tetap menganggukkan kepalanya dengan sorot mata yang tegas. Membunuh Liu Mei adalah satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka, jika mereka ingin bertahan hidup. Tanpa ragu sedikit pun, para kultivator alam roh dan ahli tahap jiwa baru lahir berpisah, saat mereka menyerbu ke tengah pasukan Liu Mei. Namun, bertentangan dengan apa yang semula diharapkan ketiga pria itu, kerangka dan ksatria mayat hidup Liu Mei tidak berantakan. Sebaliknya, mereka terbagi menjadi 3 kelompok, saat 10 kerangka menyerang pemuda yang berada di tengah-tengah peringkat 9 alam roh, sementara lebih dari 100 kerangka mengepung pria itu dengan 2 belati yang kultivasinya berada di puncak peringkat 9 alam roh. Adapun ahli tahap Naschen Soul peringkat 1 awal, ekspresi putus asa muncul di matanya saat ia harus melawan serangan 18 ksatria mayat hidup dan hampir 200 kerangka yang tersisa. Dalam waktu kurang dari semenit, kedua kultivator alam roh menjadi yang pertama mati akibat serangan gencar para kerangka itu, karena tubuh kedua lelaki itu dipenuhi luka akibat pedang tulang putih. Sedangkan bagi kultivator tahap Naschen Soul peringkat 1 awal, hanya butuh beberapa menit baginya untuk tenggelam dalam serangan para ksatria mayat hidup yang bahkan tidak menyisakan jiwanya sama sekali. Namun, Liu Mei tidak mencoba menyerap energi dari 2 kultivator Spirit Realm dan ahli Naschen Soul tahap awal peringkat 1. Ia hanya melepaskan cincin spasial mereka, sebelum cahaya putih terang turun dari langit, menutup seluruh penglihatannya. Tubuhnya yang diselimuti cahaya putih, perlahan berubah menjadi titik-titik cahaya saat ia menghilang dari panggung putih, tak meninggalkan apapun kecuali tubuh para kultivator yang mati. 384 Hambatan Pengetahuan. Pada saat yang sama ketika Liu Mei menghilang dari panggung putih, Sun Long yang telah berjalan selama lebih dari 10 menit di dalam gua gelap, akhirnya tiba di sumber cahaya di kejauhan di depan. Namun, bertentangan dengan harapan Sun Long, sumber cahaya itu bukan berasal dari sinar matahari yang mengarah ke pintu keluar gua. Sebaliknya, cahaya itu berasal dari penghalang cahaya raksasa yang didirikan tepat di tengah-tengah gua itu sendiri. Penghalang ini bersinar dengan warna biru cerah yang menyerupai langit cerah. Namun, penghalang yang sama inilah yang menghalangi jalan Sun Long, mencegahnya melangkah lebih jauh. Setelah melihat sekelilingnya dan mengamati keadaan sekelilingnya,
Sun Long memperhatikan dua detail utama. Yang pertama adalah tidak ada apapun di tempat ini selain penghalang cahaya ini. Tampaknya telah diatur sedemikian rupa sehingga benar-benar menghalangi jalan Sun Long ke depan. Rincian kedua, di bagian tengah penghalang itu terdapat garis luar berupa cetakan telapak tangan. Sun Long langsung berpikir bahwa ini pasti ada hubungannya dengan ujian kedua Sekte Suci. Kalau tidak masuk akal baginya untuk tiba-tiba tiba di tempat ini setelah lulus ujian pertama, hanya untuk melihat pemandangan aneh ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak menggunakan daur ruang dan merobek ruang di depannya, untuk tiba di sisi lain gua. Karena ini adalah ujian Sekte Suci, kemungkinan besar ada pengawas yang memperhatikan ujian ini, dan kemungkinan besar mereka akan diberitahu jika ada yang mencoba menyontek. Sun Long memerlukan beberapa saat untuk memastikan tidak ada hal lain lagi di tempat ini, sebelum dia perlahan berjalan menuju penghalang biru di depannya, dan meletakkan tangannya di tempat kosong itu dengan membentuk telapak tangan. Saat tangannya menyentuh penghalang cahaya, Sun Long merasakan penglihatannya kabur untuk kedua kalinya hari ini, karena suara merdu seorang wanita tiba-tiba muncul di benaknya. Selamat datang di penghalang pengetahuan. Ini juga merupakan ujian kedua bagi Sekte Suci. Tidak seperti ujian pertama, ujian ini tidak akan menguji tekad Anda untuk menjadi seorang kultivator atau keberuntungan Anda. Sebaliknya, kali ini bakat dan kemampuan pemahaman Anda lah yang akan diuji. Bagaimanapun, bakat dan kemampuan pemahaman sama pentingnya bagi seorang kultivator seperti tekad dan keinginan mereka untuk menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, ujian ini juga dapat dianggap sebagai hadiah dari Sekte Suci saya, untuk kalian semua yang lulus ujian pertama. Saat suara itu selesai berbicara, Sun Long bisa melihat penghalang cahaya besar di depannya berubah saat berbagai simbol mulai muncul di permukaannya satu demi satu, sebelum suara merdu wanita itu kemudian melanjutkan. Anda akan diizinkan untuk memilih satu teknik kultivasi tingkat rendah atau keterampilan bela diri Sein dari penghalang pengetahuan. Anda memiliki waktu 5 hari untuk mendapatkan pemahaman awal tentang teknik kultivasi atau keterampilan bela diri yang Anda pilih. Jika Anda gagal memahami bahkan tahap awal teknik itu selama 5 hari, maka Anda hanya dapat dianggap gagal dalam ujian. Setelah Anda selesai memahami teknik itu, Anda hanya perlu meletakkan tangan Anda di penghalang pengetahuan dan mengedarkan teknik yang Anda pilih. Penghalang akan menilai hasil Anda dan akan memilih apakah Anda gagal atau berhasil. Saat suara itu menghilang dari kepala Sun Long, ia melihat berbagai simbol pada penghalang berwarna biru di depannya menyatu menjadi huruf yang berbeda, sebelum membentuk nama teknik kultivasi atau keterampilan bela diri. Apa? Sun Long tidak dapat mempercayai matanya sedetik pun, saat dia menatap kata-kata yang tak berujung dan berkumpul memenuhi apa yang disebut penghalang pengetahuan. Hampir 10.000 teknik kultivasi dan keterampilan bela diri telah muncul di matanya, dan semuanya berada pada tingkat rendah Sein. Satu-satunya teknik kultivasi tingkat Sein yang pernah dilihat Sun Long sebelumnya adalah sigil cahaya bulan, yang diperolehnya dari koleksi Cui Guoliang, dan Sun Long berasumsi bahwa itu pun berada pada spektrum yang lebih lemah dari teknik kultivasi Sein tingkat rendah karena hanya memungkinkan penggunanya untuk mempraktikkannya di malam hari. Tentu saja, itu jika Sun Long mengecualikan jam pasir raja miliknya sendiri yang kemungkinan besar jauh di atas tingkat Sein, serta seni penyerapan darah milik Liu Mei. Adapun keterampilan bela diri Sein tingkat rendah, Sun Long belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan di aula kontribusi, persekutuan alkemis di kota Kubah Surga, tempat para alkemis diperbolehkan menukar poin kontribusi mereka dengan teknik kultivasi, keterampilan bela diri, atau bahan obat yang mereka butuhkan, Sun Long hanya melihat satu teknik kultivasi orang suci tingkat rendah, dan itu pun lebih rendah daripada sigil cahaya bulan. Adapun keterampilan bela diri yang boleh diperdagangkan oleh para alkemis, yang tertinggi di antara mereka hanyalah tingkat tinggi mistik. Tentu saja, Sun Long juga percaya, bahwa sangat mungkin bagi para petinggi, persekutuan alkemis untuk memiliki setidaknya beberapa teknik kultivasi atau keterampilan bela diri Sein tingkat rendah. Tetapi mereka pasti akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan tidak akan mengizinkan mereka untuk diperdagangkan demi poin kontribusi. Lagi pula, Jin Wenling telah memberitahu Sun Long, bahwa di balik persekutuan alkemis mereka terdapat keluarga Feng di wilayah tengah. Sebuah keluarga yang mampu menyebarkan persekutuan alkemis ke seluruh benua bintang malam,
dan juga wilayah timur yang terpencil, pasti memiliki sedikitnya beberapa teknik kultivasi tingkat rendah Sein atau keterampilan bela diri dalam perbendaharaan mereka. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Sun Long mengalihkan pandangannya ke arah penghalang pengetahuan di hadapannya, saat ia melihat nama-nama teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya memenuhi matanya. 385 Puncak Gunung Es. Seni pemurnian Ki Infernal, sebuah teknik kultivasi Sein tingkat rendah yang memungkinkan penggunanya menyerap Ki di udara sekitar, dan mengubahnya menjadi Ki Infernal yang dapat disimpan di dantian mereka. Teknik kultivasi ini sangat cocok untuk para kultivator yang telah memahami Dao Api. Jika praktisi yang berlatih teknik ini memilih untuk menyerap Ki dari lingkungan panas, kecepatan kultivasinya akan meningkat sesuai dengan intensitas panasnya. Hanya bagian pertama dari teknik kultivasi ini yang tersedia. Perlindungan baju zirah bumi. Sebuah keterampilan bela diri Sein tingkat rendah yang memungkinkan penggunanya untuk memadatkan Ki mereka menjadi baju zirah pelindung di sekitar tubuh mereka dan melindungi diri dari serangan fisik. Keterampilan bela diri ini sangat cocok untuk para kultivator Ki yang telah memahami Dao Bumi. Bahkan kultivator penyempurnaan tubuh dengan level yang sama pun akan kesulitan menembus baju besi bumi dalam waktu singkat. Hanya bagian pertama dari keterampilan bela diri ini yang tersedia. Seni penyerapan cahaya suci. Sebuah keterampilan bela diri Sein tingkat rendah yang memungkinkan penggunanya menyerap Ki di sekitar mereka dan mengubahnya menjadi Ki elemen cahaya yang dapat mereka simpan di dalam dantian mereka. Teknik kultivasi ini jauh lebih kuat daripada kebanyakan teknik kultivasi Sein tingkat rendah lainnya, tetapi tingkat kesulitannya juga jauh lebih tinggi. Hanya kultivator yang telah memahami Dao Cahaya yang dapat berlatih teknik ini. Hanya bagian pertama dari teknik kultivasi ini yang tersedia. Sun Long menatap ke depannya dengan mata terbelalak, semakin banyak teknik kultivasi dan keterampilan bela diri memenuhi pandangannya, yang semuanya jelas berada di tingkat Sein. Selain itu, jika dibandingkan dengan sigil cahaya bulan, yang ia dapatkan dari Cui Guoliang di masa lalu, atau teknik kultivasi Sein tingkat rendah dari persekutuan alkemis di kota kubah langit, teknik-teknik ini jelas berada di tingkat yang lebih tinggi, meskipun juga berada di tingkat Sein rendah. Sekte suci jelas jauh lebih kuat daripada keluarga Feng yang mendukung persekutuan alkemis. Kalau tidak, mereka tidak akan berani mengajarkan begitu banyak teknik kultivasi dan keterampilan bela diri hanya kepada mereka yang berhasil melewati ujian pertama. Bahkan jika keterampilan bela diri dan teknik kultivasi ini semuanya tidak lengkap, semuanya masih jauh lebih berharga daripada teknik kultivasi atau keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi apapun. Saat Sun Long menatap teknik kultivasi dan keterampilan bela diri tingkat Sein di depannya dan menyadari bahwa ia hanya diizinkan mempelajari bagian pertama, ia tidak merasakan kekecewaan apapun. Sebaliknya, ia sudah menduga hal itu dan menganggapnya hal yang wajar saja. Lagi pula, bagaimana mungkin Sekte Suci menyerahkan seluruh teknik dan keterampilan tingkat suci seolah-olah mereka adalah kubis di jalanan. Ini jelas dilakukan untuk menarik setiap kultivator agar berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke sekte. Lagi pula, bahkan jika orang-orang ini kembali ke benua mereka sendiri di masa depan, selama mereka belum memperoleh teknik kultivasi atau keterampilan bela diri yang lengkap, mereka pasti akan meminta keturunan atau murid mereka untuk melakukannya setelah mereka mengikuti ujian Sekte Suci. Saat alur pikiran Sun Long terus berlanjut ke arah itu, dia tiba-tiba menduga bahwa dinasti Sengtian dan kekuatan puncak lainnya di benua bintang malam, yang telah mengirim keturunan mereka untuk berpartisipasi dalam ujian Sekte Suci, pasti telah memberitahu mereka untuk melakukan yang terbaik dan memperoleh teknik kultivasi dan keterampilan bela diri tingkat suci yang kuat. Lagi pula, jika salah seorang di antara mereka berhasil masuk ke dalam Sekte Suci dan dapat memperoleh bahkan satu teknik kultivasi tingkat suci yang kuat atau satu keterampilan bela diri, bagi para kekuatan puncak di benua bintang malam, itu akan jauh lebih berguna daripada memperoleh bahkan 10 teknik suci tingkat rendah sekaligus. Masalah seperti itu bahkan dapat mengubah keseimbangan kekuatan di seluruh benua, menciptakan kekuatan puncak baru yang mungkin bahkan melampaui dinasti Sengtian dan yang lainnya. Setelah jeda sesaat, pandangan kesadaran melintas di mata Sun Long pada saat yang sama, saat dia berpikir dalam hati. Memang, hanya kekuatan besar yang berkali-kali lipat lebih kuat dari kekuatan manapun dari benua bintang malam, yang mungkin dapat mengadakan acara perekrutan seperti itu dan dalam skala besar.
Bahkan jika 3/4 dari semua peserta dari benua bintang malam tereliminasi selama ujian pertama, masih tersisa 50.000 orang dari 200.000 orang asli yang mengikuti ujian pertama. Akan tetapi, jelas ada orang-orang dari benua lain, bukan hanya dari benua bintang malam, yang ikut serta dalam uji coba pertama. Di wilayah timur sendiri, konon ada 2 benua lain selain benua bintang malam, dan kemungkinan besar ujian sekte suci melibatkan 2 benua itu juga. Selain itu, berdasarkan pada perbedaan pakaian yang dikenakan orang-orang itu, ujian sekte suci pasti melibatkan lebih dari hanya 3 benua di wilayah timur. Wilayah selatan juga dikatakan memiliki 4 benua berbeda yang mungkin berukuran sama dengan benua bintang malam, sementara wilayah barat memiliki 2 benua. Sedangkan wilayah utara dikatakan memiliki 5 benua. Sekalipun ujian sekte suci tidak meluas ke semua benua tersebut dan malah hanya menjangkau setengahnya, jika setiap benua memiliki jumlah penduduk rata-rata sama dengan benua bintang malam, hanya orang yang berhasil melewati ujian pertama sekte suci pastinya melebihi 400.000. Dan 400.000 ini adalah pembudidaya terkuat dari 1.600.000 asli yang memasuki ujian pertama. Saat Sun Long menyadari besarnya pengaruh dan kekuatan sekte suci, ekspresi terkejut muncul di matanya. Pada saat yang sama, saat dia mencapai kesimpulan ini, Sun Long tampaknya menyadari hal lain juga. Kalau begitu, ini jelas bukan semua teknik kultivasi yang dimiliki sekte suci. Ini mungkin hanya puncak gunung es. Kalau tidak masuk akal bagi sekte suci untuk membocorkan teknik elit mereka kepada orang-orang di setiap benua. Meski hanya bagian pertama dari tekniknya, ini bukan masalah sepele. Kecuali mereka punya teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang lebih kuat, mustahil mereka berani melakukan ini. Saat Sun Long mencapai kesimpulan ini, matanya terus menatap nama-nama pada penghalang pengetahuan, sebelum tatapannya tiba-tiba tertarik pada suatu keterampilan bela diri tertentu. Keterampilan bela diri tingkat rendah, nyanyian kematian. Selanjutnya bab 386 memilih keterampilan bela diri tingkat Sein.